Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dengan Om Juanda Prana Putra ya. Iya betul betul. Untuk di negaranya itu negara Ceko ya Om. Oke. Iya betul. Di negara Ceko, Republik Ceko. Itu bisa ke sana itu beasiswa atau gimana Om? Om kebetulan dapatnya beasiswa dari kampus di sana sama organisasi pendidikan sana. Jadi ada dua beasiswa. Yang pertama dari kampusnya, nama kampusnya itu Masaryk University di Kota Brno. Kemudian satu beasiswa lagi dari organisasi pendidikan di Republik Ceko. Nama organisasinya JCMM, Short Moravia. Oh, berarti dari negaranya sana ya. Untuk yang bukan dari Indonesia. Betul. Hmm. Uh, Beasiswanya full dari ini dari negara sana. Oh, pada saat itu Om bisa tahu untuk dapat beasiswa dari sana tuh lewat media apa itu Om? Sosial media atau gimana gitu? Oh, kebetulan Om dapatnya dari uh, informasi dari teman-teman seminar, teman dan guru waktu ikut seminar matematika. Terus satu lagi dari link beasiswa pasca sarjana di Google. Kebetulan Om juga apply-nya waktu itu bukan cuma di Republik Ceko, jadi ada tiga negara. Yang pertama beasiswa dari Belanda, dari Universitas Leiden, Leiden University. Yang kedua dari eh, negara Belgia, kampusnya itu KU Leuven. Yang ketiga ini dari Masaryk University di Ceko. Nah, yang duluan dapat pengumuman keterimanya di Republik Ceko yang Universitas Masaryk, akhirnya ambilnya di Universitas Masaryk. Sebelumnya tuh di Indonesia ini kampusnya apa? Sebelum berangkat ke sana. Bisa diulangi? Sebelum berangkat ke Republik Ceko itu Om kuliahnya di universitas mana? Oh, Om kuliahnya S1 di Universitas Syah Kuala Aceh, S2 di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Oh, berarti yang S3 itu yang di Ceko ya? S3 yang sekarang sedang jalan di Republik Ceko. Oke, untuk di Masaryk University Om, Masaryk University betul. itu di bagian ibu kotanya atau di mana Om? Di Ceko itu? Oh, jadi Masaryk University ini dia kampus kedua terbesar di Republik Ceko. Letaknya itu di kota Brno. Brno itu tempat MotoGP apa? Kalau misalnya mungkin yang Zaki atau teman-teman yang senang nonton MotoGP dulu pernah diselenggarakan juga di Brno. Jadi kok Brno itu kota kedua terbesar juga di Republik Ceko. Ibu kotanya kan Republik Ceko itu Praha. Ini kota kedua terbesar. Oke, jadi pada awal-awal saya dengar dari eh, itu Kak Ila kan Republik Ceko gitu, saya juga baru tahu bahwa ada negara tersebut bagian dari negara Eropa. Kira saya searching lah Mm-mm. untuk negara-negara tersebut. Bahkan dosen saya pun baru tahu gitu untuk Republik Czech. Nah, gitu ada apa sih eh, ikonik dari negara tersebut Om yang Oh, ya iya, di Indonesia ini ya, Monas gitu. iya betul betul. Jadi negara Ceko ini dia mendapat julukan the heart of Europe. Jadi jantungnya Eropa, dapat sebutan itu karena posisinya di tengah-tengah ini Eropa. Jadi kalau ada benua Eropa, yang paling tengahnya itulah Republik Ceko. Kekurangannya mungkin
karena posisinya di tengah diapit sama negara-negara yang lain, dia nggak punya apa, nggak ada laut ya. Danau ada cuma laut nggak ada, karena posisinya diapit sama negara. Di atasnya ada Polandia, di samping kiri ada Jerman, samping kanan ada Slovakia, di bawah ada Austria. Terus dia juga mendapat julukan negara eh, apa namanya, negara 1.000 kastil, karena saking banyaknya kastil di apa di Republik Ceko itu, jadi dapat julukan negara 1.000 kastil. Kemudian yang mungkin yang ikoniknya di sana, oh, banyak banyak sih yang ini yang tergantung ininya Zaki, apa tergantung daerah-daerahnya. Kalau Oh, macam tempat di tempat kami itu yang terkenalnya uh, benteng Spielberg oh, Ben. di di tempat kami itu ada benteng Spielberg, benteng besar. uh, Waktu masa-masa apa itu, masa lu apa, om 4 tahun ini, tahun pastinya waktu itu udah terlihat lupa ini apa, nggak teringat lagi tahun berapa dibangunnya. Untuk di chat itu Om berapa tahun di sana? 3 tahun atau berapa? Oh, ini program kami beasiswanya itu 4 tahun untuk Oh, S3. pada saat tiba di sana tuh kan pasti Om pasti kaget tuh dengan culture-culture yang dari sana tuh. Apa tuh pada saat Om pertama kali tiba di bandara itu culture shock yang Om alami pada saat itu apa? Oh iya. Kebetulan waktu pertama sampai Om apa bulan Oktober tahun 2021 itu udah masuk musim gugur. Jadi di sana musim gugurnya itu udaranya tuh udah dingin, dingin banget kalau dibandingkan di Indonesia, termasuk dingin banget. Jadi terkejut juga karena apa, nggak belum pernah ngerasakan udara yang dingin kayak di ini ya, kayak di sana. Itu belum yang musim dingin ya, masih musim gugurnya. Tapi rezekinya waktu berangkat itu udah beli jaket. Waktu ngurus visa kan ada mampir di Jakarta ngurus visa. Jadi dibilang sama temen, coba aja beli jaket jaket winter dulu biar nggak terkejut nanti waktu sampai sana, karena sekarang masuknya udah masuk apa, musim gugur, itu udaranya udah dingin. Terus yang mungkin yang jadi apa, berbeda juga di sana, yang shocknya juga, eh iya, toilet mungkin berbeda dengan di kita. Mereka kan toiletnya itu nggak gunakan apa, di di dalam toilet itu tidak disediakan air dan apa, dan gayung seperti toiletnya kita. Jadi mereka cuma sediakan tisu. Jadi mungkin bagi yang apa, teman-teman Muslim yang eh, apa, yang mau studi di Eropa, khususnya macam di Republik Ceko, mungkin bisa sediakan air sendiri, misalnya mau ini, mau apa namanya, mau ke toilet gitu. Kalau yang nggak biasa memakai apa, nggak memakai tisu. Terus satu lagi mungkin tempat ibadah ya, tempat ibadah di Republik Ceko itu nggak lengkap seperti di Indonesia. Di kita mungkin kita gampang mencari masjid, gampang mencari gereja, gampang mencari apa, wihara atau pura yang untuk Hindu. Nah, di sana di Ceko mereka penduduknya itu 71%-nya itu ateis atau agnostik. Jadi mereka eh, banyak tidak beragama. Jadi yang ada di sana banyak itu gereja-gereja yang sebagai museum aja, gereja-gereja peninggalan zaman Romawi dulu, zaman Romawi kuno, yang banyaknya nggak digunakan untuk ibadah, cuma untuk apa namanya, cuma untuk turis datang, atau misalnya untuk ada sih yang memang digunakan untuk ini, untuk apa, peribadatan, cuma nggak banyak
karena mereka memang dominannya uh, ateis atau agnostik. Kayak gitu, Zaki. Oh, terus kalau misalkan di sana itu sulit untuk kita yang beragama Islam beribadah itu gimana Tom? Untuk sholat Jumat terutama ya. Kalau 5 waktu kan kita bisa lakukan masing-masing. Untuk sholat Oh Jumat iya, gimana itu? iya, iya. Jadi uh, yang Om tahu macam apa untuk masjid, alhamdulillah macam di kota kami itu ada satu masjidnya di Kota Brno dan itu merupakan masjid tertua di Republik Ceko. Nah, yang Om tahu ada juga masjid di kota Prahanya ada satu masjid lagi. Cuma ke kota lain ngelewati cuma mungkin karena cuma ngelintas aja nggak ada yang lama di situ jadi belum tahu kalau ada masjid lagi. Tapi di kota kami alhamdulillah ada satu masjid tertuanya dan diisi oleh apa banyak yang pengurusnya itu orang Mesir sama orang Suriah. Hmm, ini untuk pada saat Om sedang belajar di sana, itu kan pasti ada bertemu teman-teman internasional lainnya tuh, berbagai macam budaya. Mm. Nah, itu mereka banyak berbagai macam budaya mereka. Apa salah satu dari mereka dan dari negara mana yang membuat Om shock banget, bahkan baru pertama kali melihat budaya tersebut, Om? Oh, apa coba ulangin Zaki. Kan pada saat Om belajar di sana, apakah ada itu eh, teman-teman internasional lainnya yang berkumpul di situ? Ah, ah. Nah, itu ada apa di situ budaya mereka yang Om shock mungkin dari makanan atau dari perilaku atau dari keagamaan mereka gitu. Oh iya ya. Nah, mungkin ada beberapa ya yang apa yang Om lihat ketika berkomunikasi dan berinteraksi sama teman-teman internasional di sana. Yang pertama, Om pernah kenal sama teman dari Rusia. Kebetulan agamanya itu Kristen Ortodoks. Jadi yang menjadi shocknya itu eh, mereka eh, merayakan Natal itu bukan di 25 Desember, jadi di 6 Januari. Jadi biasanya yang kita tahu misalnya umat agama Kristen itu melaksanakan eh, apa Natalan di 25 Desember, tapi ternyata mereka di 6 Januari ya kalau nggak salah antara 6 atau 7 Januari. Yang kedua, Om juga ada berteman sama teman dari Kamerun. Nah, Kamerun Kamerun Afrika jadi orangnya tinggi besar. Jadi keseharian uh, uh, tapi ada bahasa mereka pakai bahasanya Afrika gitu bahasanya Kamerun. Jadi, Hmm. mereka di kamar gitu joget-joget ini joget ala Afrika mungkin mirip sama joget-joget kalau nggak pernah kita lihat ya nanti goyang kepala goyang badan tapi bukan bukan kayak belum pernah lihat di sini jogetnya memang itu joget khasnya orang Afrika jadi dia bilang di sana memang anak-anak mudanya itu ya anak kecil anak-anak mudanya itu emang senang joget kayak gitu jadi sempat juga apa Om diajarin juga sama dia cara ini cuma nggak bisa ngikutin juga karena Hmm. karena nggak biasa ya. Terus untuk makanan mungkin yang unik makanan-makanan teman-teman dari Ceko ya sama Slovakia, Rusia juga termasuk. Jadi mereka makanan pokoknya itu salah satunya itu lentil. Jadi lentil biji-bijian yang berwarna ada lentil orange, lentil hijau, lentil coklat. Jadi mereka malah jarang makan nasi, sering makan lentil itu
sama ada ada juga biji-bijian mereka, istilah mereka itu namanya kocka, cocka. Habis itu ada apa pohangka. Jadi banyak, mereka banyak apa, banyak jenis biji-bijian yang mereka makan sebagai ini makanan pokok. Dan waktu apa, waktu Om rasa waktu dikasih kan eh, mak- makan lentil itu enak, enak dan apa, mengenyangkan. Mungkin kelebihannya kalau misalnya kita makan nasi kan mengandung glukosa ya, banyak glukosa kalau misalnya biji-bijian itu dibanding kita yang makan nasi. Mereka pejuang makan nasi. Hmm, ya. Eh, pada saat Om pertama kali kenal, sebelum kenal dengan mereka itu, apakah bagaimana cara Om membangun pertemanan di sana Om? Apakah dengan berbagi budaya kita atau bagaimana untuk menjalin pertemanan dengan mereka? Iya ya. Kebetulan Om kan tinggal di asrama asrama mahasiswa, di asrama mahasiswa milik kampus kan. Jadi karena tinggal di asrama, teman-teman sekamar juga kebetulan nggak ada yang Indonesia. Kayaknya, oh ya, yang kebetulan di asrama itu yang orang Indonesia cuma Om sendiri. Jadi memang interaksinya memang mau mau nggak mau sama teman-teman internasional semua. Terus eh, ya mungkin awal-awalnya eh, agak terkejut juga, ada sebagian mungkin teman-teman dari apa Slovakia sama teman-teman dari Ceko, mereka karena mungkin bahasanya mirip macam kita sama Malaysia, mereka komunikasinya pakai bahasa mereka. Kemudian tapi mereka kalau kita ajak bicara bahasa Inggris, mereka juga ini nyambung juga, santai, nggak ada masalah. Cuma sesama mereka mungkin mereka pakai bahasa bahasa sendiri. Tapi yang apa, selama Om tinggal di asrama itu nyaman sih, misalnya apa, asik aja maksudnya untuk diajak diajak temenan yang teman-teman internasionalnya. Mungkin yang sedikit mungkin kita apa ruangan untuk apa, ruangan namanya apa, ruangan klub. Jadi itu di situ nanti misal biasanya malam minggu atau nggak setiap malam minggu sih, tapi sering ngadakan party. Jadi teman-teman internasional di sana, nggak cuma internasional, mungkin budaya di sana emang sering adakan party gitu. Nah, kumpul-kumpul apa, budayanya mereka kalau kumpul minumnya emang bir sama wine di sana, apa ya? Kalau kumpul itu sebagai suatu kehormatan yang bagi sering diajak juga Om ikut. Ada kalau misalnya ikut pun Om ikut party, cuma kan karena kita apa namanya Muslim, kita bilang juga kan apa namanya, kita nggak minum ini, nggak minum wine sama bir. Jadi nanti kita apa, dikasih air putih atau minuman yang lain yang bukan ini, yang bukan wine sama bir. Kayak gitu sih Jaki di sana. Oke. Untuk kita beralih ke living cost Om, untuk biaya hidup di sana itu apakah jauh lebih murah dibandingkan Indonesia? Apa ya, udah eh, Om lalui di sana waktu awal-awal sebelum sebelum masa perang Rusia sama Ukraina itu, 1 bulan itu hanya sekitar 700.000 sampai 900.000 uang kita per bulan. Jadi Ceko itu termasuk negara di Eropa yang biaya hidupnya termurah. Kemudian mereka memakai mata uang sendiri, mata uangnya namanya koruna, tidak memakai euro. Untuk perbandingan mungkin satu aqua besar, air mineral besar, tuh aqua besar di sana itu harganya kalau dalam dirupiahkan itu sekitar 4.000. Kalau kita kan mungkin 6.000 ya. Jadi harganya, harga-harga barangnya itu mirip-mirip lah sama di Indonesia. Kemudian
Eh, Macam beras juga nggak terlalu mahal juga karena yang beli beras juga biasanya orang-orang Asia karena di sana juga orang mereka jarang sekali yang mereka beli itulah yang lentil itu sama biji-bijian sama pasta. Hmm. Jadi yang kalau misal beras-beras gitu di sana malah kurang laku yang beli yang beli ya orang-orang Asia. Kalau untuk makanan-makanan fresh seperti buah atau daging itu gimana Om? Nah, untuk buah itu murah ini apa Zaki. Cuma buahnya itu kan bukan buah tropis ya, nggak banyak. Macam kalau kita cari apa guava di sana eh, nggak ada sama sekali dijual. Di sana buah yang sering buah-buah mereka sendiri macam strawberry, blueberry, kemudian ada buah-buah yang Om nggak tahu namanya, tapi dijual di sana apa buahnya bulat warna biru agak besar tapi enak ininya terus apel apel anggur juga banyak dan harganya di sana nggak mahal harga-harga buah tuh karena mereka apa ya kalau kita apa jalan-jalan aja di rumah-rumah apa di samping-samping trotoar di jalan gitu kadang ada juga yang memang berjatuhan memang banyak pohonnya ya nggak ini apa nggak ada yang ngambil kalau kita mau makan ambil tinggal ambil aja. Ya. Nah, untuk saya pernah baca di sebuah artikel Om untuk Republik Ceko itu dia memiliki bahasanya sendiri dan bahkan sebagian besar penduduknya tidak menggunakan bahasa Inggris. Apakah itu benar Om? Oh iya, jadi bahasanya mereka kan ada bahasa sendiri, bahasa Ceko. Jadi bahasa Ceko itu termasuk dalam golongan bahasa Slavia. Bahasa Slavia itu bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa Slavik. Eh, Kelasnya kelas bahasa Slavia. Jadi yang menggunakan di kelas bahasa Slavia itu macam negara-negara Ceko, Rusia, Ukraina, Slovakia, Polandia. Jadi apa namanya, walaupun nanti ada sedikit-sedikit perbedaan aksen, tapi mereka bisa saling memahami. Sama seperti mungkin analognya macam kita menggunakan bahasa Melayu orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Jadi kalau misalnya sama orang Malaysia, walaupun apa dia ngomong bahasa mereka bahasa Malaysia, sebagian besar kita bisa jadi mereka bahasa Cek apa bahasanya itu bahasa sendiri bahasa Ceko. Nah, kemudian sebagian besar memang eh, apa komunikasi mereka itu menggunakan bahasa Ceko sesama mereka ya. Kecuali kita ajak ngomong bahasa Inggris, mereka jawab dengan bahasa Inggris. Nah, ada nanti yang nggak bisa menjawab, nanti dia bilang juga kan, misalnya apa orang-orang tua yang sepuh-sepuh kan, apa yang diberikan sama beasiswanya. Kami dikasih les kursus bahasa Ceko walaupun oleh organisasi pendidikan. Jadi dikasih dikasih les supaya waktu apa bisa istilahnya komunikasi dasar lah introduction lah untuk apa percakapan sehari-hari bahasa Ceko supaya kalau nanti komunikasi sama orang-orang tua di jumpa orang yang nggak bisa bahasa Inggris kita juga bisa bahasa Ceko sedikit-sedikit Oh, jadi di ano ya Om dilajarin kayak ke gitulah tempat Jaki. di sana. Mm-mm. Kebetulan kami diajarin satu ada di kampus ada satu semester kursus bahasa Ceko. Kemudian iya satu semester juga dari JCMM tuh dari organisasi pendidikan. Eh, ini dari artikel juga bahwa bahasa Ceko itu sulit dipelajari. Itu apakah menurut Om sulit apa tidak Om?
Putus-putus, Zaki gimana? Iya, anu, bentar ya. Suara jaringan saya sedang tidak stabil. Tadi itu Oh iya untuk ya. bahasa Ceko itu sulit dipelajari apa tidak, Om? Menurut artikel, kebanyakan orang yang mempelajari bahasa Ceko itu sulit. Hmm. Oh iya. Jadi yang bahasa Ceko ya termasuk yang salah satu yang sulit dipelajari ya. Karena mereka gunakan alfabetnya juga ada sedikit perbedaan sama alfabet kita. Walaupun mereka gunakan A, B, C, D sampai Z, tapi nanti mereka ada huruf-huruf yang ada aksennya itu macam apa V di atasnya, habis itu ada O di atasnya, huruf A nanti ada O-nya di atasnya, ada yang ada aksen mereng, ada yang apa lagi ya? Oh ya itu aja, aksen mereng, O, habis itu yang V gini, habis itu hmm, oh, aksen mereng. Iya, cuma itu. Hmm, oke, oke. Oke. Eh, Jadi iya, apa waktu ngaji apa belajar yang dasar-dasar itu nggak terlalu sulit juga apa rutinnya karena alfabetnya itu mirip sama alfabet kita juga. Jadi bukan macam Inggris. Jadi mereka bilang A itu A juga, kemudian B itu B, C itu C, D itu D. Nanti eh, kalau jadi sama. Jadi kalau tertulis misalnya tertulis sekolah. Sekolah itu berarti sekolah sekolah itu bahasa Indonesianya sekolah. Jadi dia tulis SKOLA. Jadi kita bacanya juga sekolah. Nah, untuk yang ada aksen-aksennya sendiri macam ada yang apa ada misalnya huruf S ada V di atasnya gitu. Itu macam kita bahas apa bahasa Al-Qur'an itu huruf hijaiyah itu macam apa macam sya jadinya. Jadi hmm, kalau ada S ada A, A, nah, macam misalnya ada O bulat di atasnya, itu berarti bacanya dua harakat. Jadi panjang dia. Jadi kalau nanti ada U, ada bulat atas, berarti U-nya harus kita baca dua harakat, dua ketukan ya. U-nya panjang. oke, oke. Jadi apa namanya? Karena kami udah belajar apa namanya? Karena alfabet kita itu bukan alfabet Inggris, itu lebih mudah untuk belajar bahasa Ceko. Kemudian apalagi yang udah belajar apa namanya udah belajar huruf huruf hijaiyah ngikutinnya nggak berapa susah. Jadi kita tahu langsung kalau ada nanti aksen V berarti berarti ada Y-nya dia kayak gitu. Hmm, oke. Untuk mungkin ada beberapa yang bisa Om sampaikan, mungkin pengalaman-pengalaman pentingnya saja yang setelah belajar di sana, setelah kembali ke Indonesia itu, apakah ada yang bisa diberikan ke saya gitu, Om? Oh, gimana? Ini terputus-putus ini Ya. Zaki. Bisa Eh, diulangi tuh? apakah ada pengalaman yang bisa Om bagikan gitu setelah banyak belajar bertahun-tahun belajar di sana? Oh, oh, ah, mungkin. Oh iya, mungkin yang mau apa Om share itu. Jadi mungkin banyak orang Indonesia apa yang belum banyak ya yang ngambil apa yang tahu mungkin apa negara Ceko ya karena mungkin nggak terlalu populer macam negara Jerman, Italia, Prancis ya atau Hmm. Inggris. Tapi padahal beasiswa dari dari Republik Ceko ini yang kami peroleh ini termasuk yang recommended karena nilainya yang diberikan mereka itu besar. Kemudian mereka buka beasiswa itu setiap tahun. Nah, sebagai informasi macam beasiswa yang Om peroleh ini
dari yang apa awardee yang dapat beasiswa itu baru Om sendiri yang dari Indonesia. Jadi direkturnya juga bilang kan, direktur yang dari beasiswanya bilang selama yang beasiswa apa penyelenggaraan beasiswa ini baru Om sendiri yang dari Indonesia yang dapat. Mungkin karena mungkin belum banyak orang Indonesia yang tes. Jadi teman-teman Om yang waktu yang angkatan Om yang dapat itu ada yang dari Inggris, ada dari Rusia, ada dari Ukraina, dari Iran, Cina, India. Tapi dari Indonesia belum ada, baru sendiri. Yang angkatan-angkatan bawah juga kayaknya belum ada juga karena kami sering ada pertemuan juga diundang sama direktur direktur yang JMM-nya juga. Jadi nanti barbekyuan atau kumpul bareng. Jadi setiap bulan biasanya rutin ada acara-acara gitu. Nanti mereka juga sharing. Oh ini loh yang apa namanya yang tahun ini yang dapat beasiswanya dikasih tahu. Oh dari negara-negara ini kayak gitu. Jadi mungkin apa kalau misalnya Jaki atau nanti mungkin teman-teman yang mau studi lanjut S2 atau S3 rekomendasi mengambil Ceko dengan dengan apa eh, mungkin ada beberapa ya beasiswa Ceko tergantung ada juga kampus lain juga memberikan tapi yang kami ikut ini eh, yang beasiswa kami ikut ini itu salah satu yang Om rekomendasi. Nah, satu lagi pengalaman yang yang unik juga di beasiswa ini, mungkin kalau misalnya untuk beasiswa lain seperti LPDP, beasiswa dari kampus negara lain ya, mungkin mereka ada mensyaratkan nilai TOEFL atau nilai TOEFL ITP atau IELTS-nya yang bisa mereka mintanya berapa IELTS-nya 6,5 atau TOEFL-nya 500 atau 600 atau sekian ya. Jadi kelebihannya yang kami ini mereka malah nggak minta nilai TOEFL nggak minta sertifikat TOEFL di awal. Jadi kita bebas tes, bebas TOEFL-nya, kita cuma ngikutin alur pendaftaran, kemudian ngikutin ujian masuk universitas. Nah, ketika nanti udah lulus universitas, udah lulus beasiswa, baru mereka minta sertifikat TOEFL kita. Dan sertifikat TOEFL kita itu mereka tidak membatasi harus berapa. Jadi itu jadi mereka percaya udah lulus universitas sudah lulus ini mereka cuma minta sertifikat TOEFL untuk dokumen aja. Jadi recommended mungkin yang untuk teman-teman Jaki atau teman-teman yang mungkin waktu persiapan TOEFL untuk beasiswa itu nggak mencukupi nilainya. Jadi banyak banyak sekali beasiswa di luar itu malah nggak apa namanya nggak minta sertifikat TOEFL di awal. Salah satunya ini yang punya beasiswa yang Om ikuti karena eh, macam kita mau persiapan TOEFL juga kan perlu biaya yang lumayan besar juga macam TOEFL ITP sekali tesnya 500-an kemudian IELTS sekali tesnya itu sampai 3 jutaan. Jadi kalau misalnya mungkin persiapan kita kurang matang untuk ikut tes IELTS itu uang sebesar 3 juta itu besar ya. Jadi apa banyak banyak orang yang untuk ngambil beasiswa dengan syarat-syarat IELTS itu biasa belajar dulu sampai benar-benar matang ya baru ikut tes karena sekali tesnya itu besar Hmm, biayanya besar. Mungkin itu Zaki. oke. Oke, sepertinya dari saya juga Pak Jom banyak banget sudah saya belajar untuk berbagai macam budaya dari dosen saya, dari Om dan teman-teman saya juga yang menginterview negara-negara lain. Jadi Ya. saya terima kasih banyak untuk bisa meluangkan waktunya pada hari ini Om telah memenuhi tugas saya dan kalau bisa saya boleh mohon izin untuk meminta hal-hal yang berkaitan dengan
Cek kalau misalkan pada saat Om lagi di sana, Om foto-foto monumen atau kastil-kastil atau kampusnya, jika boleh Oh saya. iya, boleh boleh nanti apa Om share beberapa foto di sana ya. Ya, oke, sepertinya itu saja Om. Eh, dari saya, makasih banyak untuk ilmunya dan interview hari ini. Iya iya, sama-sama. Zaki sukses lah, Zaki kuliahnya ya. Iya.